Halo, selamat pagi adik-adik bersama Ibu Maria di Hai Kid. Adik-adik, di pagi yang cerah ini sebelumnya kita mau memuji Tuhan, matahari bersinar terang karena kita percaya Tuhan memberi yang terbaik untuk kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita sambut pujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita mau berdoa dan kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu kembali. Mari duduk yang manis, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini ya Bapa. Engkau sudah menyertai kami semua, Engkau kumpulkan kami di sini untuk siap memuji nama Tuhan dan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah boleh kami mendengarkan dengan baik ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Kuserahkan semua ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita semua perlu bersyukur ya, karena Tuhan sungguh luar biasa. Mari adik-adik kita memuji pujian yang kedua, burung pipit. Ya, bangkit berdiri kembali. Kita nyanyi bersama burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandanin. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya adik-adik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, kita bersyukur bukan hanya kita yang diberkati, tapi binatang-binatang kecil, tanaman-tanaman memberi yang terbaik untuk kita semua. Mari kita masih tetap bangkit berdiri, kita masih angkat satu pujian lagi. Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, Tuhan sungguh luar biasa. Kita harus percaya semua yang terbaik adalah pemberian Tuhan saja. Mari kita siapkan untuk persembahan kita adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah boleh persembahan kami ini hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami yang terbaik. Kami juga berdoa untuk mama papa kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Berikanlah berkat untuk mereka semua ya Bapa. Biarlah boleh persembahan ini hanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan saja. Terimalah ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau saatnya mendengar cerita firman Tuhan, duduk yang manis. Kita mau angkat satu pujian untuk pengantar firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, saatnya kita duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam Hai Kids. Adik-adik,
Tahu arti kata di bawah ini? Pensiun. Artinya adalah tidak bekerja lagi dikarenakan usianya sudah lanjut. Mungkin opa atau mungkin papa kalian sudah tidak bekerja lagi di kantor. Itu pensiun. Karena usianya sudah lanjut, jadi mereka tidak lagi bekerja di kantor. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Elia yang juga harus pensiun dan digantikan oleh Elisa. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Nabi Elia kini sudah tua. Dan Nabi Elia ini harus pensiun adik-adik. Dia sudah menyelesaikan tugas kenabiannya dengan baik. Dan sekarang tiba saatnya dia digantikan oleh Elisa. Elisa sudah mengikuti Nabi Elia kemanapun Nabi Elia pergi. Jadi Elisa tahu bagaimana tugas sebagai seorang nabi. Tuhan sebenarnya sudah memberitahukan kepada Nabi Elia, kepada Elisa, dan juga nabi-nabi pada saat itu, bahwa Nabi Elia akan digantikan oleh Elisa. Tetapi Elisa tidak rela ditinggalkan oleh Nabi Elia. Dia begitu berat hati akan ditinggalkan oleh Nabi Elia. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan di Gilgal, menjelang Elia meninggalkan tugasnya dan meninggalkan dunia ini, ia memberikan pesan kepada Elisa. Elisa, tinggallah kamu di kota ini. Tuhan menyuruh aku untuk ke kerajaan Israel Utara, ke Betel. Elisa tidak mau ditinggal gurunya. Aku tidak mau meninggalkan engkau guru, kata Elisa. Maka pergilah mereka ke Betel. Di sana ada rombongan nabi yang disembunyikan oleh Obaja datang menemui mereka. Para nabi itu sebenarnya juga sudah diberitahu Allah bahwa Elia akan menyelesaikan tugasnya. Mereka datang menemui Elisa dan berkata, "Kamu sudah tahu belum? Hari ini guru kamu akan pergi ke surga." "Aku juga tahu, diamlah," jawab Elisa dengan kesal. Ia tahu, tetapi ia tidak rela kehilangan gurunya. Lagi, Elia datang menghampiri Elisa. "Sudah ya, kamu tinggal di sini. Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." "Demi Tuhan yang hidup, kemana kamu pergi, aku ikut." Maka pergilah mereka ke Yeriko. Di sana sudah ada rombongan nabi yang lain. Mereka juga memberitahukan kepada Elisa bahwa gurunya akan meninggalkan tugas kenabiannya. "Aku sudah tahu," kata Elisa bertambah kesal. Nabi Elia dengan sabar berkata lagi, "Tinggal di sini saja ya Elisa. Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Aku sendiri tidak dengan kamu. Pokoknya kemana kamu pergi, aku ikut," kata Elisa dengan keras kepala. Ke-50 nabi mengikuti Elia dan Elisa sampai ke tepian sungai Yordan. Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Elia menggulung jubahnya, lalu memukulkannya ke atas air sungai. Seketika itu juga air sungai terbelah menjadi dua. Di tengahnya kering, dan mereka berdua berjalan di dasar sungai yang kering itu. Sesudah mereka sampai di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Elisa, kamu mau minta apa sebelum aku pergi?" "Aku mau kuasamu sedikit saja, biar aku bisa menjalankan tugas nabi yang sulit itu." "Wah, permintaanmu sulit Elisa. Tetapi begini saja, kalau kamu bisa melihat cara aku pergi ke surga seperti apa,
kamu pasti akan diberikan Tuhan kuasanya seperti yang diberikannya kepadaku, kata Elia. Ketika mereka sedang berjalan sambil ngobrol, tiba-tiba datanglah kereta berapi dalam angin badai memisahkan Elia dan Elisa. Elia naik ke kereta itu dan membawanya ke surga. Elia adalah orang yang pergi ke surga, tidak meninggal dulu adik-adik. Nabi Elisa adalah saksinya yang melihat kepergian Nabi Elia naik ke surga dengan kereta. Saat itu hati Nabi Elisa sangat sedih. Kini ia sendirian mengerjakan tugas Nabi, tetapi ia tidak bisa mengikuti gurunya lagi. Elisa kembali ke sungai Yordan. Ia akan kembali ke rombongan Nabi yang ada di seberang sungai. Bagaimana caranya adik-adik? Ia memungut jubah Elia yang tertinggal. Lalu ia gulung jubah itu dan ia pukulkan ke permukaan air sungai sama seperti yang sudah dilakukan oleh Elia. Ajaib adik-adik, air sungai itu terbelah. Tuhan mengabulkan doa permohonan Elisa. Sebelum ia melakukan tugas pekerjaan seorang nabi, Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada Elisa, sama seperti kuasa yang Tuhan berikan kepada Elia. Ketika rombongan nabi dari kejauhan melihat apa yang dilakukan Elisa, mereka saling berbicara. Lihat, kuasa Elia ada pada Elisa. Lalu setelah Elisa sampai di seberang sungai, rombongan nabi itu sujud kepada Elisa, menandakan. Adik-adik, Nabi Elia pulang ke surga tidak dengan mati terlebih dahulu, tapi ia dijemput Tuhan dengan kereta yang mengeluarkan api. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 32 ayat 27. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Yeremia 32 ayat 27. Kita baca ya adik-adik ya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Kita ulangi ya. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Adik-adik, cerita hari ini ingin menceritakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Kalau kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami mau mengamini itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang dengar-dengaran, dan anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.